wujud sampai siswa itu udah pulang semua. Wargane sih enak sing nunggu ning kono. Ya mudah-mudahan enggak pernah terjadi apapun. Tapi maksudnya nek siswa wis entek kabeh wargane kono kuwi minimal yang jagain siswa kita ini tanggung jawab kita. Ojo sampai pelatih wis ora enek, siswa jeneng tempat latihan terakhir kurang pas. Nah, sambil menunggu siswa pulang itu kita ndonga ning kono gawe lingkaran. Wargane muter. Nek iso top jenengan iso. Dhisik ning pasir bulang tak ono iso. Ayo lur sambil nunggu siswane pulang awake muter sik tanya jawab beberapa pertanyaan atau ndonga bareng. Setelah ndonga baru pulang. Walaupun tadi udah doa berdiri kan udah. Tapi doa sing muter daripada nungguin siswa selesai ndonga kan luwih apik atau sering luwih apik. Itu nek wis sering diadakan saresean atau bahasanya jangan tegang. Asah-asih. Intinya ya, wong ini sering asah-asih. Sering sharing, sering berbagi pengalaman. Dengan yang enggak itu beda. Orangnya juga beda. Wong iso guyu wae, senyum ini. Dia nih yo merengut ae. Iya, coba di. Namun saya kayak masalah itu. Enggak artinya dipecahne. saiki kira-kira wong sing belajar guyu senyum ae, dhisik cemberut terus ya. Cemberut terus. Saya Pak Jitris, waktu saya ikut Korea, diduwekten gelak, galak, keras, kudu iso ngamuk. Sampai kula melok Korea itu duwe anak 5 tahun. Lu jajal. Saya keluar dari perusahaan, baru pikiranku tenang. Baru duwe anak. Salah satunya itu. Tapi ya semua. Karena memang aku digawe kisah. Salah satu saya belum punya anak 5 tahun itu karma. Udah masuk ya? Saya belum punya anak 5 tahun itu karma. Jadi satu, dosa saya dulu waktu mudanya suka nekalin cewek. Ini ojo dicontoh. Dulunya. Iya. Akhirnya Janoko Ireng. Janoko Ireng. Giliran aku mau punya istri, genti dinakalin cewek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisabdo untung matur suwun. Di saat saya pengen nikah, asal seneng cewek, saya ditinggal. Adil dong. Saya sebelum pengen kawin, pengen ketemu istriku ini, setiap dulu saya nakal, tapi ini jangan dicontoh. Mohon maaf orang-orang yang pernah saya takalin dulu ya. Mohon maaf, moga aku bahagia sejahtera yang pernah saya takalin orang-orang yang pernah saya jahatin. Amin. Kemudian waktu saya mau nikah, genti ditinggal cewek. Adil, udah selesai akhirnya impas. Saya baru mohon istriku ini, ya Allah, carikan jodoh yang standar saya, sekolahnya, wajahnya, hartanya, semuanya standar saya. Nek cantikan dia, aku yang buat permainan. Tapi nek gantengan aku, dia buat pelampiasan. Iya. Carikan yang standar saya. Saya eling bojoku ini, eling Endang Wahyuni. Dulu pernah seneng, ditinggal kerja ning KMK. Tapi nggak tahu itu, nggak tahu kerja di mana, nggak ada komunikasi. Sekitar 7 tahun atau 9 tahun lah. Tak tinggal iklan barang itu. Gak ketemu itu mas, selama 7 tahun 9 tahun. Wah di mana dia? Saya minta sama Gusti Allah, sungguh-sungguh. Ini rumus ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, niscaya aku kabulkan kata Allah. Saya sungguh-sungguh minta gue gawe bojo toh. Ya Allah, jikalau Endang Wahyuni masih ada di sini, dekatkan dengan saya. Ndonga nih. Ini nuwun sewu kalau buat pacaran jangan dipakai ilmu ini ya. Tapi kalau buat nyari istri nggak apa-apa karena sungguh-sungguh. Tak kebuk bantalnya mengetelu. Plek, plek, plek. Ayo turu karo aku. Pertama jaluk Gusti Allah, ya Allah, kalau Endang Wahyuni itu masih ada di sini, dekatkan dengan saya. Dekatkan dengan saya. Wah Endang Wahyuni tak jaluk, Endang Wahyuni, ayo turu karo aku kan. Tak kebuk bantalnya mengetelu. Plek, plek, bantalnya tak walik. Mesti kono yo kelingan aku. Kok kelingan Mas Agus kok? Kok kelingan Mas Agus ngono? Omongnya saiki wis ngobrol ngono. Sekarang Iya. masa ngono Mas? Iya tenan iki bisa nyata. Pantesan aku kelingan sampean terus. Makanya ini nuwun sewu pemirsa, ojo nggo dolanan. Aku berpesan ilmu ini untuk mencari istri atau mencari suami. Kalau suami
mencari istri, tapi istri mencari suami. Ini boleh dipakai. Tapi kalau untuk main-main jangan ya. Takut saya dosa menyampaikan. Tapi ini kisah nyataku. Setelah seperti itu, sekitar seminggu kemudian atau 2 minggu lah, seminggu sampai 2 minggu, ketemu di toko lamporan. Endang Wahyuni itu pakai kaos biru kayak gini. Saya masih pakai bahkan rawak-rawek, masih preman. Wah, muter itu. Walala. Dia pakai kaos biru, perasaan saya cantik. Seluruh dunia ini hanya satu itu. Perasaan saya, namanya cinta kan, seneng kan. Iya. Saya ketemu itu mau ngobrol aja nggak bisa. Harus kebetul ya. Waduh, keingatan gue bios. Campur aduk. Sekarang tinggal di mana? Di Cikupa. Boleh nggak saya main? Oh boleh. Wah, ini langsung muacak ganteng rapi. Ya saya mah biasa aja, nggak ganteng. Terus waken rapi di mbok-mbok nih ya toh, urung gemuk. Rapi terus. Tuku bedak pon putih dalam seminggu itu. Karena ada tulisannya kan. Putih dalam seminggu bedak pon. Wah, gue bedak kan kata putih terus. Jadi bojoku, Mas biyen pas sampean sing bilang aku ketoke wesik putih. Aku biyen aku bedak pon. Ini kisah nyata. Nah, jadi permintaan itu kalau sungguh-sungguh dikasih. Tapi satu permohonan. Tentu satu permohonan dulu. Sewaktu minta satu permohonan. Fokus satu permohonan. Misalnya minta duit ya duit aja dulu. Engko kalau duit udah diberhasilkan minta rumah. Rumah diberhasilkan minta kerjaan. Ya Allah minta rumah, juga minta duit, terus minta kerjaan juga ya Allah ya. Nah, malah bingung kan awake. Awake enggak fokus. Allah enggak bingung. Kitanya yang bingung fokus. Fokusnya buyar. Pikiran, hati, ucapan enggak nyatu. Tapi kalau antara ucapan, pikiran, hati, jiwa raga fokus. Ya Allah, jikalau Endang Wahyuni masih ada ya Allah, dekatkan dengan saya ya Allah. Fokus. Nah, doa yang dikabulkan itu yang sampai hatinya bersih, bening, pikirannya jernih, hatinya bersih. Makanya saya sering bilang, doanya 40 orang itu doanya wali satu. Kenapa? Di saat 40 orang itu salah satu ada yang bersih. Yang bersih hanya sampai ke Allah. Kan biasanya gitu. Yang bening. Sini enggak ada halang-halang. Sini enggak ada halang-halang. Ya Allah. Nyatanya itu seminggu 2 minggu ketemu. Udah ketemu main. Udah main sekitar 6 bulan kan saya pacaran itu. Pulang ke Lumajang. Pulang Lumajang enggak langsung ke rumahnya, saya dititipin di ponakannya, di padinya, palenya. Kalau bareng ke rumahnya disangka orang kampung udah ngumpul. Makanya dititipin, pinter istriku pinter. Dititipin ke palenya dulu, baru besoknya aku dijemput. Baru aku besoknya main ke situ. Baru gitu sama mertua enggak boleh pulang. Wah, kayaknya udah pada dewasa, Nak. Iya. Terus aku udah wayahnya. Udah wayahnya nih, kalau bisa dijadiin sekalian. Loh Pak, saya nggak siap apa-apa loh Pak. Udah Langsung Bapak siapin. Jadi disiapin kabeh karo Bapak. Nih kon nikah mertua. Iya. Waduh Pak, saya nggak siap apa sama sekali Pak. Ya udah. Sekarang sampean pulang ning Ngawi numpang nikah. Habis itu balik ke sini lagi. Waduh gak siap apa-apa ya. Gajiannya terlambat. Nggo 800 tok. Akhirnya ngurus surat karena zaman saiki ngomongan, "Le, ngurus surat sedina iso mboten bodin." Boleh kabeh tak teka wong kampung. Iso le, zaman saiki le. Aku belum paham. Zaman saiki. Iya. Saiki. Ya. Iya. Saiki lho le. Zaman saiki. Zaman kantong. Iya. Angger kantongnya enak isine, sedina surat beres. Zaman saiki le. Iya. Oke, paham. Zaman saiki. Sae enak isine, urusan beres ngono. Wis gimana caranya? Zaman saiki ngurus surat dari jam 8 sampai jam 4 sore beres ngurus surat nikah. Cepet amat surat nikah jam 8 sampai jam 4 sore. Udah langsung balik ke Lumajang nikah. Dinikahi sama mertua. Keluarga aku satu pun nggak ada. Unik banget itu. Jadi keluarga saya itu nikah itu satu pun dari keluarga saya nggak ada. Karena antara Ngawi Lumajang jauh mendadak, nggak ada persiapan apapun. Yang uniknya, saya udah punya anak 15 tahun yang akan datang dari nikah. Ibuku dengan mertua itu baru ketemu. Setelah 15 tahun baru ketemu mertua Robesan. Wah, unik. Jadi memang luar biasa. Tapi semua itu Gusti Allah yang ngatur. Jadi kebahagiaan itu datang bukan dari luar, dari dalam.
nikah rame-rame, nggak bahagia banyak. Nikahnya sederhana, bahagia banyak. Bukan tergantung nikah itu harus rame, nanti bahagia enggak. Paramitha Rusady sama Gunawan nikahnya di ini ya, mohon maaf ya. Oh ya ini salah ini. Semoga bahagia selalu. Udah nikah kan gitu, ya udah. Ya ini salah bener. Saya salah ya, ngerasain. Tapi ini untuk kajian, semoga beliau bahagia selalu. Mohon maaf. Mengkaji. Nah, ini salah langsung enak singilir itu. Ini salah. Semoga beliau bahagia selalu. Amin. Para artis-artis semua ya. Amin. Jadi kebahagiaan nikah itu bukan tergantung nikahnya di mana, rame-rame atau enggak masalah. Nikah itu yang penting halal, didandani keluargane, iso noto dirinya, pikirannya ya bahagia. Rumusnya seperti itu. Itu pernikahan. Nah, yang dikutip dari apa yang kita kaji ini tadi, dari doa dari karma. Kemudian setelah saya nikah, kena nyari istri lama tuh, kena karma kan. Karena nyakitin orang dulunya kan. Iya. Ada karma, mau nikah juga sulit. Kemudian setelah nikah masih ada karma. Belum punya anak 5 tahun. Masih penghabisan masa karma itu. Makanya bahasanya kalau kehidupan kita sulit, kehidupan kita masalah, disadari. Disadari ini karma gitu. Ini karma saya, ini saya karma. Setelah itu baru ini, oh iya, ini karma saya, ini salah saya. Saya salah ya Allah, minta maaf. Istri juga sama, harus minta maaf. Saya salah ya Allah, saya minta maaf. Setelah karma selesai 5 tahun, itu jalanannya ada. Setelah 5 tahun itu ada ponakan saya yang ikut saya. Kan ngomongnya nek wong duwe anak kan kon ngimana, ndelalae melok aku. Iya, mancing. Mancing, gue mancing jadi. Iya. Terus ada dukun Pasar Kemis yang bisa meranain turun peranakan. Terus dulu di sini banyak para sesepuh, esatrate, semua tak jaluin dungo. Terus kabeh orang nasihatin saat itu. Karena waktu itu kita membuka pikiran hati. Nek gengsi, nggak ada yang berani dekat. Nah misalnya awalnya gengsi gitu, aku orang duwe anak, aku nggak mau tanya-tanya, karena aku tertutup izin atau menutupi diriku. Kalau dikasih tahu nasihat tua nggak mau gitu. Itu tertutup namanya kita kan. Itu kita masalah. Akhirnya saya terbuka gimana caranya saya cepet dikarunia anak, percaya diri, doanya orang banyak, makan toge selama sebulan. Iya. Terus nyari kelapa yang mentolong mulon sebagai syariat ya. Terus pakai doa ditembak 14 hari sebelum hari H. Duan semua tak lakoni kabeh. Kayak wong arek hajatan. Ada yang tukang lisnya, ada yang tukang cucinya, ada yang juru parkir, ada yang ibaratnya kayak gitu. Semua dilakoni semua. Sampai saya kalau malam itu kayak uang mainan. Sebelum nembak itu, ya Allah, mohon anak ya Allah. Tak taruh perut ini. Ya Allah, mohon anak ya Allah. Saya taruh perut ini. Itu kisah nyata. Mungkin istriku dalam hati ketawa nih. Masa aku kesini beneran apa enggak sih gitu? Mungkin gitu. Tapi itu bener. Ya Allah, mohon anak ya Allah. Tak taruh di perutnya. Tak taruh berenang. Udah baru kita berhubungan. Kisah nyata. Sekitar sebulan, alhamdulillah Arya Kamandanu muncul. Loh, itu kan karena kesungguhan, keyakinan kita yakin. Nek wis kabeh dilakoni tadi, kita itu harus yakin, sing terakhir seneng hatinya. Waktu dengan istri itu jangan ada masalah. Suwen banget. Tapi kalau yang nggak punya masalah, ya kawin-kawin aja, dua anak aja. Nggak ada kisah, nggak dibikin unik ini. Itu kisah saya itu seperti itu. Alhamdulillah, satu muncul, kedua udah nggak repot. 2, 3 udah enggak. Mau lahiran Arya aja ada kisah kok. Wong ngamar Arya itu mau pulang ke Lumajang. Setelah mau lahir Arya ini, punya duit cuman 1 juta, tinggal 5 hari. Ya biar neng Lumajang, duit 1 juta, arek lahiran. Waduh piye yang ngono. Tadinya mau pinjemin kakak nggak jadi pinjemin. Akhirnya ya Allah piye meditasi. Oh berarti sekitar seminggu lah atau bukan 5 hari. 5 hari itu ngurusnya, tapi kesininya sekitar 2 mingguan. Saya meditasi, ya Allah gimana ini ya Allah,
ajeng mulih kampung kok duwite wong 1 juta. Lumajang niku tebih ya. Kayak arep lahiran ya Allah. Ngono kuwi ae. Bingung. Bingung karena memang tadinya kakak mau minjemin 5 juta, tapi nggak jadi minjemin. Karena tadi tenang, nanti kakak saya minjemin 5 juta, ngono toh? Tenang toh? Waktu itu. Pas sekitar 2 minggu nggak jadi. Waduh. Piye, harus 1 juta toh. Karepe bojoku ngenteni gajian KMK tanggal 6. Tanggal 6 Mei, tanggal 6 Mei. April, Mei. Terus saya meditasi set ning bathuk saya ini. FIF. Waktu bermeditasi tuh kayak ada tulisan atau bayangan tulisan FIF. Iya. Saya masih polos, belum tahu perbankan. Orang memilih bank orang ngerti. Itu polos banget. Terus saya lihat FIF. Kok ada suara FIF. Saya datang ke FIF gitu. Saya waktu itu punya motor Karisma, ngambilnya di FIF. Mana belum lunas, 3 bulan ke depan baru lunas. Iya. Saya datang ke FIF, saya liatin FIF mana ini? Oh ini. Saya telusuri satu persatu. Ada tulisan pinjam dana cepat. Waduh, pinjam dana cepat. Waduh, langsung saya ngomong, Pak, saya mau pinjam dana cepat bisa nggak Pak? Tapi motor saya belum lunas 3 bulan lagi. Oh bisa. Gimana caranya Pak? Nanti ditutup dulu yang 3 bulan, sisanya adik terima. Oh ya Pak, saya tolong banget Pak. Sekitar 3 hari ngurusnya. Kalau nggak salah namanya Pak Rusmin, sekali yang saya ini. Diurus Pak Rusmin itu. 3 hari ngurus soalnya cair 4.500.000. Dilesingno 17 bulan. Jadi area ngelesingno 17 bulan. Itu 4,5 dinggo bayar 3 bulan, berarti sisa 3 juta. 3 juta karo 1 juta ning omah duwe 4 juta to. Wis langsung. Tapi kok Gusti Allah meneh ya kepepet to. Mulai tanggal piro ngono. Iya. Kata dokter 3 dokter. Lahir area 18 Mei. 3 dokter loh. Tapi pas saya meditasi, saya lihat tanggal 29. Duh, kok tanggal 9 menyala? Rumahku juga nomor 29. Wah, hari keberuntungan saya nomor 29 April. Yang kita pulang tanggal 29 April. Enggak, kan tanggal 15 lahirannya. Engkau ngenteni tanggal 6 Mei. Gajian KMK untuk tambah-tambah. Jangan. Pokoknya tanggal 9 dan ya udah ikut. Tanggal 29 pulang sampai sana 30 sesoke 1 Mei udah bukaan. Waduh. 2 minggu maju iki kan ngono. Iya. Wah, wis bukaan. Wah, andai kata lambat sehari. Lahiran di jalan. Gimana ke saat yang tepat? Jadi dari Allah itu nggak cepat, nggak lambat, tapi tepat. Nggak kurang, nggak lebih, tapi pas. Udah ke sana pagi-pagi udah pada bingung. 2 minggu yang kedatang udah bukaan. Ke klinik, ke dukun ya. Sampai sore. Akhirnya sampai jam 3 nggak bisa ngatasi. Katanya Malang, pencak silat area. Waduh ya, belum tahu namanya belum area. Nah. Duit 4 juta yang mendadak Malang yang jero kayak bapak ya pencak silat. Kan ngono. Mentang-mentang bapaknya pencak silat, anak air lahiran pencak silat yang jero Malang. Aduh. Akhirnya sampai rumah sakit kan. Rumah sakit jam 3. Bawa ke rumah sakit. Wah, bingung. Dokternya lagi ngoperasi yang lain. Saya meditasi, ya Allah, mohon lahiran cepat lancar, ya Allah, cepat lancar. Saya itu nggak tahu saya itu ada di rumah sakit di samping istri saya itu nggak tahu udah kemana saya perasaan saya itu. Saking bingung panik anak pertama. Ternyata saya meditasi itu di bawahnya istri saya itu. Mas, Pak, kalau meditasi jangan di sini, kalau berdoa jangan di sini. Oh iya, saya pindah. Diusir lagi, jangan di sini juga. Waduh, saya akhirnya pindah ke musola. Jam 3 belum selesai, jam 3, 4 belum, 5 belum, 6 kok belum juga aja. Saya datengin, istri minta cesar, Mas, cesar aja ya Mas. Waduh, duit tinggal 4 juta. Cesar 8 juta kan ngono aku. Menolak hatiku. Ibu juga, Le, cesar aja Le. Waduh, Bu, muga-muga cek ampun Bu. Dukune, sustere njaluk cesar kabeh. Sing ora suster siji. Udah tenang aja Mas. Yakin aja jangan panik, anak pertama suka begitu.
Saya berdek nang musala berdoa. Ya Allah kok dereng-dereng. Telepon ibu, "Bu, dereng lahiran, Bu." "Ya nek tak dongane le. Njaluk donga Pakmu juga, Bapak udah meninggal itu." Ya udah, Pak, semoga kau bahagia di alam sana, Pak. Kalau memang kau bisa melihat aku cuma mau lahiran bahasane ngono. Sak bos ndonga apa ning kono terserah kan. Kemudian mau akhir udan gede, udan angin. Wus udan. Kok belum lahiran kan? Saya ngomong, "Wah, Cesar silakan enggak sih? Ayo, Cesar silakan enggak silakan. Monggo." Wah, mau saya. Sampai telek kan. Telek. Oh, bukan anak saya. Kayak Gusti Allah kayak koncone wae. Bar ngono kan, ibu deketin, "Le anake lahiran." Langsung loncat saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar azannya sampai komat. Alhamdulillah, saya balik lagi ke mushola. Sujud 12 kali saya. Ya Allah, matur suwun. Ya Allah, matur suwun. Ping 12 tak hitung. Karena apa? Nggawa duit 4 juta. Njaluk Cesar 8 juta. Kok alhamdulillah gak jadi Cesar. Normal. Ngono. Duitnya nggone 4 juta, njaluk 8 juta mumet. Ning Lumajang 4 juta leng-lesing motor. Gimana kalau lebih mumet lagi jajan? Kalau saiki mah kanca akeh, temen "Bos, bantu saya." Gampang. Dulu belum punya teman banyak. Mumet kan ngono. Alhamdulillah udah selesai mah berapa? 2.500.000. Dari harusnya Cesar yang 8 juta, Allah menjawab 2.500.000 karena kesungguhan apa yang kita minta. Nah, kisah nyata semua. Arep njaluk bojo yo ndonga, arep duwe anak yo ndonga, arep apa yo ndonga. Arep duwe usaha yo ndonga. Arep duwe usaha yo ndonga. Nek anak kedua karo ketiga malah kebalikannya. Anak yang kedua ketiga malah kebalikannya. Habis sumpah diantar, "Bu, dongane putire lahir." Wis lahiran. Sing lucune sing bulan. Pak Miftah nganter. Sing nganternya urung mulai. Wis lahiran. Udah lahiran Mas. Loh, cepet amat baru diantar, kita aja belum pulang udah lahiran. Kebalikannya. Jadi bahasanya gini. Kehidupan ini kadang-kadang yang kita minta Allah mengundur-undur. Karena masih bersihin nunggu kita sadar dosa kita. Tetapi jikalau sudah kita dengan Allah dekat, bukan hanya dekat ibadahnya, tapi juga dengan sifatnya. Enggak diminta pun Allah sudah duluin. Nah, itu tadi lahiran ketiganya unik. Yang satu sulit yang malang melintang. Yang dua baru datang langsung lahiran. Tapi lucu. Yang keduanya itu ada SMS Kang Mas. Ada SMS entah namanya siapa, yang penting dari Seragen. Namanya dari, "Bos, mohon maaf, bantu sedekahnya dong. Anak saya lagi sakit. Karena saya mau lahiran besok toh." Udah saya bantu, ceng. Nggak pikir siapapun dia. Entah itu malaikat atau manusia beneran, orang beneran, saya makna sedekah. Tapi sebelumnya itu, sebelum anak saya 2 ketika lahiran itu, ada yang SMS, minta sedekah berapa aja, nggak apa-apa. Tak transfer dua-duanya. Berapapun kita, tak transfer. Sebelumnya, saya berkali-kali selama malam Jumat Yasinan, saya beliin gorengan. Jadi setiap Yasinan saya beliin gorengan. Malam Jumat itu. Mungkin berapa hari malam Jumat itu. Jadi seperti itu, sedekah itu melancarkan segala urusan itu benar. Sedekah itu melancarkan segala urusan benar. Tapi yang ngikutin hati, jangan dibikin-bikin. Hatinya nggak pengen sedekah jadi paksain, nanti nggak ikhlas. Hatinya pengen sir, pengen hati apa? Ikuti. Bikin apa? Nggih, matur suwun Kang Mas Raden Samirin, suwun Mbak apa Raden. Nggih Kang Mas Raden Samirin matur suwun, salam persaudaraan. Dari sini pengen sir. Makanya bahasane jenengan dimanapun tempat berada. Kok hati sampean sir pengen ngekei siapapun itu. Kei langsung. Kata yang pertama ya, kata hati yang pertama. Kata hati yang pertama sir itu benar. Tapi kok saya mulai nggak benar nih. Waduh, duitnya ngomong ini. Itu yang mulai nggak benar. Itu mulai ini mulai ikut campur. Pikiran mulai ikut campur tangan. Tapi yang kata yang pertama kebenaran. Tapi nek dipikir, iya tak kei. Tapi samene, sing samene tak kekno, sing samene tak simpen.
yo weweh, yo ngengeh. Memberi juga menyimpan. Nek saya dulu memberi gak nyimpan. Waktu saya mencari harta Soekarno, tersesat mencari harta Soekarno itu saya belum weweh ngengeh. Jadi habis gajian dijaluk gue perjuangan golek harta Soekarno, dikekno. Awake mangan nyatet. Lucu gitu. Walah, doktrin sesat ini. Ngono yo ora sadar. Jenenge kedoktrin. Saya itu enggak sadar. Berapa tahun itu, Mas? Sekitar dari 89 sampai 99. Itu pencarian asline goleki jati diri. Tapi setelah sekitar tahun 99 mulai kedekat ke tahun 99 itu dibelokkan mencari harta Soekarno. Dibelokkan mencari harta Soekarno. Udah salah. Ngene iki to, ini kan bener, mau mencari jati diri, mau goleki dirinya, mau goleki Allah. Ngene iki, bener to. Digiring karo oknum dukun, oknum kiai, digoleki kon goleki harta Soekarno. Padahal hatinya awake sisi nolak. Tapi karena ke bawah ikut dulu. Terus inget awake ya. Nek enek wong kok omongane ping 3 ora terbukti, aja dieloki. Mesti salah wong kuwi. Siapapun orang, contoh gini, janjiin lho. Nanti akhir bulan cair ya. Pas akhir bulan nggak cair. Wah, nanti 3 bulan yang akan datang setelah presidennya Megawati cair. Presidennya Ibu Megawati nggak cair juga. Kok nggak cair juga? Nanti nunggu tahun baru nggak cair juga. Ojo dieloki, silang. Mbuh sapa wae sing ngomong nek ngono kuwi nanti duit kita akan habis. Bohong dan bohong. Salah satu tandaan kuwi. Tapi ente kok ngono kuwi ilmu ikhlasnya tinggi. 10 tahun gua duit. Wae ikhlas bergajian dikekno. Plung ya. Gajian kita dikekno, gua perjuangan. Awake mangan nyatet. Oh, dan enggak wih. Cari harta. Itu tapi karena itu belajar ilmu ikhlas. Makanya uang nek pernah ngkai uang duit 1 juta. Kehilangan 100 200 ora krasa. Wis pernah sampean wis pernah gede to. Aku pernah ngkai uang duit 1 juta, pleng. Hilang 100 200 ora krasa. Wong 1 juta wis pernah ngasih kok. Iya. Padha karo jenengan arep poso. Poso biasa. Kuwi terasa enggak puasa? Caranya gampang. Poso mutih 3 dino. Setiap sore mangane karo minum sak gelas karo sak piring. Tapi ini mungkin bukan ajaran Islam murni, campur. Setelah kita poso mutih 3 dino, 3 bengi kuwi nge. Poso biasa gak krasa poso. Tapi setelah poso 3 dino kuwi, wawahe koyo ngeleyang. Karena mangane nggur 3 piring selama 3 hari. 3 piring karo 3 gelas. Duri kita ada panas itu. Iya. Udah kayak wong leyang. Melaku pesawat ke. Terus akhirnya poso biasa nggak kerasa biasa. Akhirnya poso ya bari. Setelah poso tiap hari ya saya itu lucu. Gimana biar ngirit ya? Aku tak poso tak gawe dhewe. Tapi aja dicontoh ya. Jangan dicontoh salah iki. Iki salah. Poso iki kan jam 4 atau jam 6. Kan ngono. Jam 4 jam 6. Nek tak majone jam 12 atau jam 12. Ben aku iso mangan ning pabrik. Jadi saya lucu. Jam 12 bengi mangan. Sampai besok jam 12 gak boleh makan lagi. Tak leh dhewe. Karena mangannya ning pabrik ben ngirit. Terus engko mangannya sore ning pabrik lembur kan. Ya. Tapi ini jangan dicontoh ya, ini salah. Itu jadi gak boleh makan lagi. Jam 12 makan sampai jam 6 gak boleh makan lagi sampai lagi. Hanya pas jam 12, jam 6 sama jam 12 bengi. Wah, akhirnya sesuai kan loro aku. Akhirnya gak berani lagi. Jadi tak cobain. Oh, salah. Soalnya saking senenge belajar dengan Gusti Allah sampai keterlaluan pernah. Jadi ini jangan dicontoh juga. Suwangi seneng ning Gusti Allah. Ini jangan dicontoh ya. Tapi pernah saya salah ini. Ndonga salah. Jadi saking senenge aja dicontoh ya. Ndonga salah ya. Ndonga salah. Jadi seneng, ya Allah, jadikan aku sepertimu ya Allah. Mual loro aku. Kena wangi nih. Saya kepala bagian. Tiket yang dhuwur itu enggak kuat AC. Loro turun. Gak ketemu tadinya gak ketemu. Wah, aku gak kena angin yo kenapa ya? Salah ndonga. Waduh, salah ndonga saya. Ya Allah, jadikan hamba seperti orang biasa, jadi manusia biasa aja. Saya salah ya Allah. Akhirnya normal kembali. Yo njaluk kok pengen kok Gusti Allah ya salah.
Tapi kan anak sangi seneng nih lagi goleki. Lagi goleki itu kisah nyata. Jadi tapi aja contoh ya, nek salah aja contoh. Nek sing bener contohlah, sing salah contoh. Makanya tak omongi, iki salah, aja dicontoh. Kan ngono. Nek bener silakan contoh. Aja salah ndonga. Makanya kata adalah doa. Ucapan adalah doa, jangan sampai jangan contoh. Tapi segitunya itu lagi mencari seneng. Tapi mimpinya ya unik. Mimpi ki ngobrol karo malaikat tingkat loro langit tingkat loro, ngobrol perasaan. Terus ngobrol munggah nang langit. Langit saya tembus, ada sinar putih. Cues. Iya. Di mana rahasia Allah? Terus saya turun lagi. Terus saya lihat langit itu tulisan wayang, tulisan Arab. Saya terbuang meliling dunia. Ini apa? Sangat senang-senangnya belajar ya. Tapi semua itu hanya untuk mengantarkan kita supaya kita itu terus semangat belajar. Setelah kita belajar terus itu, semua itu kembalinya ke dalam diri. Belajar resik atine, resik pikirane, terus kudu enek sing nuntun. Nek belajar Allah kuwi kudu enek sing nuntun. Ngono nek nuntun salah ndonga kuwi mau malah bahaya. Takote ilang ora iso balik lho sing diudeni. Iya. Ning itu ngeten niku. Dan semua itu bisa nyata. Ya, dari semua tak sebut tadi udah ada karma segala macam. Terus sekarang mungkin ada pertanyaan yang dihadirin segini. Mas Dwi, matur suwun, sukses selalu Mas Dwi. Mas Dwi ngikutin. Chip 2 dari pabrik dia. Rahayu selalu. Nggih. Nggih, Mbak Menik matur suwun. Ada pertanyaan Kang Mas? Tadi mau ada yang ditanyakan ya kita tanyakan. Kalau ada ditawar kita kupas atau kita bareng-bareng ya jangan tanya lah. Iya. Kita bareng-bareng kita kupas. Ada yang kita kupas gitu bahasanya. Karena kita ini nggak ada gurunya. Iya. Gurunya diri sendiri. Jadi guru kita itu adalah yang ada di dalam diri kita ini adalah guru kita. Jadi guru yang utama adalah pengalaman. Guru yang utama adalah praktek. Guru sejati adanya di dalam diri kita sendiri. Ikutilah hatimu selaras dengan pikiranmu. Itu guru. Guru itu ya sing ning jero ati iki karo sing jero pikiran iki. Makanya gak cocok karo batine, aja diterusno. Mesti salah. Ini tadi kan kita salah ya. Untung Haji terus ngelek ini, gak berlanjut. Ya. Ayo. Ya. Ada yang dikupas tadi, Pak. Tadi apa tadi? Kita Nggih, Mas Yusuf makasih. mau bareng-bareng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kecer esat. Nggih. Penjabaran karma, Mas. Di saat kita dapat karma itu untuk menghindari, untuk memperkecil karma itu dengan perbuatan kebaikan kita, apakah bisa? Nggih. Monggo. Nggih, satu dulu ya. Iya, Nggih. pas. Kang Mas Slamet Yusuf, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur tunggal kecer esa selalu. Nggih, matur suwun rahayu nggih Kang Mas Slamet Yusuf, matur suwun. Kang Mas Adi Bayu Samudro, mohon maaf Gus. Priwe carane nyatakno anane Gusti Allah. Nggih, mangke setengkalian nggih. Ken Gusti Allah nyoto. Nggih, mangke riyen. Luar biasa nih Gusti Allah ben ketok. Perasaanku Gusti Allah ketok. Perasaan saya Gusti Allah ketok. Nggih nun sewu nggih. Mangke riyen Kang Mas Adi Bayu Samudro nih jawab yang ini sharing mawon nggih. Kita sharing dadi yang dari sana jawab juga nggak apa-apa. Iya, Jadi memperkecil karma ya. Memperkecil karma. Jadi kalau menurut saya ini nun sewu sebelum menjawab, teman sahabat saudaraku para pebondan sesepuh guru seluruh dunia, kita belajar bareng. Tapi harus di-sharingkan, harus dijawab. Karma itu kan hukum timbal balik. Hukum timbal balik. Bagaimana caranya memperkecil karma? Karma. Nah, contoh gini. Suratan. Percaya nggak suratan itu ada? Ada toh? Ada. Kita percaya, suratan ada ya? Takdir ya. Takdir ada ya? Kodok dan kotor ada takdir. Nah, contoh gini. Ada Mbak Siti jam 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Suratannya jatuh kecelakaan, kakinya patah. Itu suratannya. Suratannya kakinya patah. Namun sebelum tahun 2009, Mbak Siti itu perbuatannya baik banget. Apik kowe. Menolong, membantu, bersedekah, dengan Allah kasih sayang, sabar, ikhlas. Pokoknya perbuatan baik totalitas.
suratannya tetap terjadi kecelakaan, namun dirubah sama Allah dan alamnya, kakinya lecet sedikit. Paham ya? Suratannya tetap ada, tapi karena perbuatannya banyak, tidak patah kaki, tapi lecet sedikit. Itu karena ditebus dengan perbuatan baik banyak. Sama aja di kebalikannya. Karena orang tuanya kayak kita ini nanam banyak, dengan harapan anak cucu kita yang metik. Karena kita menanam banyak perbuatan baik, anak kita ini kan harusnya metik. Nah mudah-mudahan anak kita baik semua. Tapi yang diceritakan tadi anaknya Siti, misalnya anaknya si A lah, jangan Siti, soalnya yang namanya Siti kesinggung. Anaknya si A tinggal metik perbuatan baik dari orang tuanya, kok perbuatannya jahat banyak. Dua jahat banyak, menipu, menghasut, nyurangin dan segala macam perbuatan jahat banget. Yang harusnya suratannya rezeki datang silih berganti tanggal 9 tahun 9 jam 9 tanggal 9 tahun 2019 harusnya rezekinya udah datang. 999. Nah, belum dikasih. Belum turun. Berhubung Mundun. Karena perbuat jahatnya banyak. Menunggu yang anaknya si A tadi perbuatannya baik, menunggu sadar dan menyadari. Setelah sadar dan menyadari baru turun. Karena kuncinya itu sadar dan menyadari. Semakin sadar, semakin dapat pertolongan. Jauh dari sadar, jauh dari pertolongan. Ayo buktikan. Sampai dulu sebelum sadar, iya. Wangel sih kan dia nih. Jenengan juga sama toh. Ini kisah nyata semua loh. Yang di sini yang belum sadar, sampai satu orang pun nggak ada yang deket. Yo, karena belum sadar. Karena orang yang sombong nggak ada orang yang mau mendekat. Betul betul. Iya. Betul. Itu paham gitu artinya mengikis karma itu dengan perbuatan baik banyak. Kalau udah baik banyak ya totalitas, baik itu macam-macam kriterianya. Yang jelas dengan berbuat baik kita akan menebus segala macam penderitaan dengan perbuatan baik. Makanya harus ditebus dengan perbuatan baik. Ya termasuk sedekah dan yang lain sebagainya itu gitu. Iya. Lanjut. Ini mau ada yang tanya ini, kita kupas ntar. Ada yang menanyakan, masih ada belum selesai belum itu tadi yang karma? Nggih, pun. Berarti bismillahirrahmanirrahim. Bisa digeser kuwi kebaikan. Monggo Mas Haji. Lajeng bane. Ya cuma langsung buka tutup mulai nggih. Nggih. Buka tutup langsung malam. Siap. Nggih. Oh, wis waya jam. Mboten sih. Oke, jadi awake cik, awak jan 12. Ngantuk mboten jenengan? Mboten kan? Nggih, matur suwun Kang Mas ya. Nah, ini ada yang tanya unik Kang Mas. Kita nuwun sewu Kang Mas nggih. Tadi Mas goleki. Kang Mas Adi Bayu Samudra, mohon maaf Gus, priwe carane nyatakno anane Gusti Allah. Nggih, nuwun sewu. Kita belajar bareng, nuwun sewu kepada Kang Mas Adi Bayu Samudra juga, kepada seluruh guru, ya Ustadz, ulama dan seluruhnya mohon maaf untuk kita sharingkan ae. Nyatakno anane Gusti Allah. Itu ono ya. Gusti Allah kuno. Nyatakno pembuktian. Iya. Jadi pembuktian, ya nuwun sewu menurut saya dulu. Karena kalau menurut yang benar ya setiap orang kan jawabannya beda-beda. Sebelum menjawab pertanyaannya Kang Mas nyatakno anane Gusti Allah, harus dipelajari dulu kata kunci. Satu, dari surat Qaf ayatnya 16. Nek gak percaya buka neng HP ada. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu alamatnya Tuhan. Tapi ini santri biasa sama orang awam belum boleh memperdalam ini kalau belum paham. Ini ajaran ini di atas ajaran syariat. Nuwun sewu sebelumnya ya semuanya ya. Yang mari bersama-sama ini ngupas daleman, ngupas daging, bukan ngupas kulit. Karena udah ngupas isi. Yang artinya surat Qaf ayat 16 artinya kami jadikan manusia. Betul? Allah yang menjadikan manusia. Kami tahu bisikan hatinya. Allah tahu bisikan hati kita. Paham ya? Terasa kan?
Allah tahu bisikan hati kita. Kami tahu bisikan hatinya. Kami tidak jauh kepadanya daripada urat nadi atau urat leher. Jadi Allah itu lebih dekat dari sini, lebih dekat dari sini. Di sini enggak, di sini enggak. Di mana? Di sini. Lihatlah dirimu. Engkau akan merasakan kau dilihat Allah. Awasi dirimu, engkau akan merasakan diawasi Allah. Lihatlah punggungmu, engkau akan merasakan dilihat Allah. Kita harus bisa melihat diri kita, bukan dengan yang ini. Ya lihatan dewe awakmu. Engkau akan merasakan dilihat Allah karena Allah Maha melihat, Allah Maha dengar. Satu poin ya. Jadi lebih dekat daripada diri kita. Kemudian Al-Ankabut ayat 5. Silakan buka Al-Qur'annya kalau nanti biar untuk penyocokkan di HP juga ada. Al-Ankabut ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana yarju lika Allah fa innama ajalallahi la'ati wa was-sami'ul alim. Jadi barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka waktunya akan dijanjikan dan maka atau nanti waktunya akan datang. Maha mendengar, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kita berharap ingin kenal Allah, ingin ketemu Allah, nanti waktu yang dijanjikan oleh Allah akan datang. Akan ada waktunya, akan ada yang nuntun. Maka belajar Allah itu harus ada yang nuntun. Dua poin ya. Ketiga, mulai dari lagu. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum, berusahalah agar dia tersenyum. Lagunya Ebit. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Tuhan ada di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum. Berusaha di sini di dalam jiwa kita. Ya Allah, semoga apa yang kulakukan engkau senang, engkau itu ya Allah. Ben Gusti Allah senang piye, ben tersenyum. Lagu Ebit itu kalau nggak benar sudah didemo orang. Keempat, lagunya Bimbo. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Kalau kita merasakan kedekatan dengan Allah, kita akan dekat. Kalau kita merasa diri kita jauh, akan jauh. 5. Kata orang Kristen, Tuhan bersama kita. 6. Cedak ora senggolan, adoh ora wengenang. Dekat tapi nggak senggolan. Allah Maha Suci, kita kotor. Antara suci dengan yang kotor, dekat boten. Boten. Manunggaling kaulan Gusti. Bersatu tapi tidak satu. Allah suci, kita kotor. Nah, nanti solusinya nanti. Jadi cedak ora senggolan, adoh ora wengenang. Gak kena dijangkau. 7. Golek ono telake kontol mabur. Kontol terbang, bekasnya ada sisanya enggak? Bekasnya ada enggak? Ada bekas enggak ada. Kontol terbang, burung terbang. Ada bekasnya enggak? Ada. Kelihatan enggak? Enggak. Ada enggak? Ada. Wah, pernah dilewati ya ada lah. Tapi kelihatan enggak? Enggak. Ada enggak? Ada. Kelihatan enggak? Ada, orang bekas dilewati ada bekasnya. Kelihatan enggak? Enggak. Jadi ada tapi tidak kelihatan. Golek ono gung susui angin. Pusere angin. Suruh nyari. Kelihatan enggak angin? Kelihatan enggak? Ada enggak? Ada. Kelihatan enggak? Enggak. Ada tapi tidak kelihatan. Betul ya? Ada tapi tidak kelihatan. Berikutnya, deloken gitokmu sing nek pengen kenal Allah. 8. Kon delok pinggungnya, kon lihat sini. Punggung kita, deloken gitokmu. Tapi bukan dengan yang ini, dengan ini. Seperti membayangkan
ndelok sampean dhewe, sampean ndelok sampean. Wah, kalau Sampean ndelok sampean. kalau aku lungguh kalau. Nah, bukan kae iki lho. Aku Iya. lungguh saiki. Iya. Aku saiki lungguh didelokne Gusti Allah karena Allah Maha melihat, Allah mendengar. Dah pira 9 ya. 9. Terus itu dulu aja. Itu dulu 9 dulu. Kemudian kalau pengen dekat dengan Gusti Allah harus mendekati sifatnya Allah. Menyatakan sifatnya Allah. Masih satu lagi. Nah itu nanti solusi itu kan. Masih ada lagi. Lagi yang ke-10 ya. Jadi gini, menurut saya ya Mas ini guyon ya. Teman sahabat guyon. Tapi nanti kita akan letterlek jos terjawab. Guyon, tapi nanti kita akan selamanya nggak akan lupa. Saya akan bilang ini guyon, tapi menuntun diri kita akan ke kebenaran. Ingat ya, guyon, tapi menuntun kita dalam kebenaran. Dari Gusti Allah kuwi hitam, tinggi, besar. Hitam Hitam, besar. tinggi, besar. Iya. Jangan langsung telah itu. Masa sih? Dikupas dulu. Jangan langsung itu ya. Ini mentahnya guyonannya. Ayo kita kupas. Allah itu besar. besar. Bukan bentuknya yang besar. Bukan bentuknya. Dan jangan pernah membayangkan bentuk Allah tidak akan terjangkau, tidak akan sampai. Tapi Gusti Allah besar kuwi, besarnya Gusti Allah kuwi tahta, harta, wanita, jabatan, ilmu, kebesaran apapun yang ada di dunia, siapapun orang, siapapun apapun yang ada di dunia ini kebesarannya. Tidak ada yang menandingi kebesarannya Allah. Bos gede, sini masih ada bos. Terkaya dunia, Allah yang maha kaya. Orang yang paling super power, Allah yang maha super power. Orang hebat, Allah yang maha hebat. Kebesarannya tidak ada yang menandingi kebesaran Allah. Itu yang dikatakan Allah itu besar. Allah maha besar. Kejawab ya. Terus Gusti Allah tinggi. Ini ingat, jangan bayangin bentuk Allah. Terserah yang di atas. Kata gitu. Serahkan yang di atas. Berarti kan atas. Kebesaran apapun, ilmu, tahta, harta, wanita, paling tinggi adalah Gusti Allah. Presiden, jabatan tertinggi di Indonesia. Di atasnya Gusti Allah kuwi ning dhuwure presiden. Presiden dunia, Gusti Allah ning dhuwure presiden. Malaikat dhuwure Allah. Para rasul dhuwure Allah. Allah adalah yang paling tinggi di atas segalanya. Itu yang dikatakan Allah tinggi. Masuk ya? Nah ini yang mulai poin. Gusti Allah kuwi hitam. Bukan warna hitam, bentuknya hitam. Tapi ayo masuk. Biar masuk telak ya. Di ruangan ini semua barang-barangnya dikeluarin. Apa namanya? Kosong. Semua barang di ruangan dikeluarin, namanya kosong. Kemudian lampunya dimatiin. Warnanya peteng gelap. Ya toh? Betul ya? Betul. Hitam dan gelap. Kemudian ini nggak saya pakai tadi ya, mohon maaf. Ternyata lupa pakai belangkon. Kemudian belangkon ini dari luar ruangan saya lempar plek ke dalam, plek ke dalam. Ruangannya kosong, lampunya dimatiin. Belangkonku yang saya lempar dari luar ke dalam kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Ada enggak? Ada. Belangkonnya ada di dalam ruangan. Ada toh? Iya. Kelihatan enggak? Enggak. Karena Itulah Gusti Allah. Ada tapi tidak kelihatan. Ada tapi tidak kelihatan. Paham ya? Iya. Ada tapi tidak kelihatan. Lalu kita ini mencintai yang tidak kelihatan, menyembah yang tidak kelihatan, meyakini yang tidak kelihatan, mempercayai yang tidak kelihatan, tapi ada. Terus piye carane
nek mau nganggo keyakinan, nek harus nganggo keyakinan. Wong ora ketok kok disembah, ora ketok kok dicintai, ora ketok kok dijaluki tolong. Iya. Ya toh? Rumus yang 1 sampai 10 tadi dipakai dulu pengetahuannya. Harus melewati pengetahuan itu dulu. Setelah pengetahuannya sudah selesai, naik di pengenalan. Syaratnya kenal Allah itu harus kenal dirinya sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebelum mengenali diri, kita harus kenal hati kita dulu. Kenali hatimu, maka engkau akan kenal dirimu. Kenal dirimu, engkau akan kenal Tuhanmu. Ya, paham ya? Harus melewati dirinya, tidak boleh nitip orang lain. Berikutnya, belajare pikirane kudu jernih, hatine belajar bersih. Pikirannya harus positif, tidak boleh negatif lagi. Hatinya syirik, iri, dengki, takabur dan sombong dipinggirkan. Jangan ada lagi noda hitam di hati kita yang tertinggal di situ. Sejatinya hati kita itu bersinar. Seperti yang ada di gambar ini. Sejatinya hati kita itu seperti yang digambar ini. Tapi saya juga belum full seperti ini. Hati kita itu bersinar kalau syiriknya dibuka, dengkinya dibuka, takaburnya dibuka, sombongnya dibuka, serakahnya dibuka, amarahnya dibuka, sehingga hati kita belajar bersih, tidak ada yang menghalang-halangi untuk merasakan hati kita itu. Dan pikiran kita selalu positif. Setelah pikiran kita selalu positif, jernih, hati kita belajar bersih. Kalau bersih yang masih belum para wali, para nabi bersih. Kalau kita belajar bersih. Kemudian diisi namanya Allah. Di sini Allah, 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 Allah. Di sini di hati kita Allah, 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 Allah. Sampai denyut jantung hati kita bunyinya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Antara lisan kita dan pikiran kita dan hati kita sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu baru menyebut namanya Allah. Belum Allah. Kita nulis Allah. Itu belum Allah, baru tulisan Allah. Terus? Jadi terus piye? Ya wis kenal awakmu dhewe sik. Lihatlah dirimu, lihatlah punggungmu, awasi dirimu. Merasakan Allah selalu melihat dan mengawasi dirimu. Seperti rasanya ini, seperti rasanya. Tapi di atasnya rasanya, rasa Allah. Kita pernah jatuh cinta. Saat jatuh cinta yang pertama, gundah gulana, pusing, senang, bahagia, cemburu, ingin, sakit hati, senang, bahagia, campur aduk jadi satu. Selalu ingin ketemu. Selalu ingin ketemu. Sekarang kita udah punya istri, masih ada begitu nggak dengan istri? Ah, nonsen. Setelah jadi istri kita bukan itu. Setelah jadi istri kita pindah jadi kasih sayang, bukan cinta lagi. Lalu cinta pertama itu kita pindahkan ke Gusti Allah. Kalau si Endang Wahyuni, cinta pertama kita itu berwujud manusia. Harus ketemu manusia, ketemu orangnya. Tapi kalau Gusti Allah, kuwi ana ning ora ketok. Lah kok mbok cintai? Terus piye? Sebut namanya dulu. Lambat laun akan merasakan zatnya. Tapi rasanya ngono kuwi. Wong cinta Allah kuwi padha karo waktu kita cinta pertama di saat ABG. Saat disebut nama Allah, bahagianya luar biasa. Iya, selalu. Indah. Iya. Luar biasa. Terus. Pang terus sama Allah. Ya Allah.
Ya Allah, ya Allah. Ini baru nama loh ya, ini baru nama, belum Allahnya. Nah, jadi pertama harus yang kita lewati dari mendengar nama Allah. Kemudian meraba Allah kuwi ning ndi ning kene kaya apa. Terus pelajari. Dari mendengar, meraba, kemudian merasakan sampai dirasakno. Kemudian setelah merasakno berarti menikmati toh. Terus baru yang terakhir mensyukuri. Ya kopi ini, katanya kopi itu enak. Kopi itu enak katanya. Ya toh? Ini kopi ini katanya enak. Oh mungkin enak ya. Mungkin Iya. meraba. Iya. Ya tak rasana. Bismillah mungkin. Nah, baru merasakan. Merasakan. Ya bener. Enak kok. Nikmat. Alhamdulillah. Terus bersyukur. Neng Gusti Allah ya sampai ngono kuwi. Sampai ngrasakno ning jero ati, ning jero pikiran didelokne Allah terus setiap detik, setiap waktu. Sampai ngrasakno ning jero ati. Ya Allah, makasih sudah bangun tidur. Ya Allah, mau tidur ya Allah. Semoga Engkau ridho. Bangun tidur, makasih ya Allah bangun. Ya Allah, aku mau mandi. Ya Allah, aku mau makan. Ya Allah, aku mau naik sepeda. Ya Allah, aku mau kerja. 24 jam. 24 jam seperti itu. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Kita selalu merasakan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Indah enggak? Amin, amin. Indah enggak? Indah sekali. Dan seterusnya. Nah, baru naik lagi. Urut loh ini. Urut loh ya. Iya. Kalau dicenang. Baru naik lagi. Nek pengen menyatakan lebih dekat dengan Gusti Allah. Tidak hanya melakukan perintah dan meninggalkan larangannya. Tidak hanya loh ya, harus melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Oke. Tapi tidak hanya itu. Tapi juga mendekati sifatnya Allah. Menyatakan Allah. Allah kasih sayang. Ayat yang pertama di anu suarane dipateni. Dicilikno. Ben gak gaung kemriki. Suarane tok mawon. Iya. Ayat yang pertama Al-Qur'an itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namanya Allah, pengasih dan penyayang. Sekarang saya nggawa-nggawa Gusti Allah. Aku nggawa Pak RT. Wong wis kayak disuruh Pak RT, Mas suruh kerja bakti. Mosok? Iya. Iya. Gak berangkat deh. Wong ora gelem nek Pak RT. Aduh neng Pak RW. Iya. Pak RW, anu Mas suruh kerja bakti yang nyuruh Pak RW. Mosok Pak RW? Wong ora gelem. Ngadu neng ndure. Ngadu Pak Lurah. Pak Lurah orangnya enggak mau. Hebat amat sih disuruh RT RW Lurah enggak mau, Pak Camat turun tangan. Masih enggak mau. Sampai nggawa Pak Presiden. Seluruh warga menyambut. Nggawa Pak Presiden. Sekarang nggawa Allah yang jelas-jelas Allah itu di atas presiden. Sadar menyadari enggak bahwa Allah itu di atas presiden? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namanya Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Nggawa Allah sing pengasih dan penyayang. Kalau Allah kasih sayang, kita kasih sayang. Dekat enggak? Kalau Allah kasih sayang, kita enggak kasih sayang, jauh enggak? Nah, mulai masuk kan. Jadi kalau pengen dekatkan Gusti Allah itu selain menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, juga dekat dengan sifatnya Allah. Allah kasih sayang, kita harus kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim tidak hanya dibaca, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tukang ngasih, tukang nyayang, seperti berlian hati suci. Berlian hati suci itu orang yang banyak memberi,
Iya. Ngopeni anak yatim 41, Yo ngasih, yo ngasih, yo merangkul, Yo nyayangi. yo ngasih, yo menyayangi. Ini salah satu contoh. Itu namanya praktek bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira nek praktek bismillahirrahmanirrahim sebulan bisa belum? Belum. Setahun belum tentu sempurna. Wong tukang ngasih, tukang nyayang sedunia Iya. kepada seluruh makhluk, Heeh. termasuk kepada seluruh makhluk. Ayo. Ongel toh. Kemudian Allah itu maha sabar. Kalau kita sabar, deket ya. Kalau Allah maha sabar, kita keras, kita galak, kita nggak ada sabar, jauh apa dekat? Jauh. Jauh. Jadi Allah maha sabar, kita sabar dekat. Allah tidak tidur, kita ngurangi tidur dekat. Allah tidak makan, kita ngurangi makan dekat. Allah maha suci, kita belajar bersih dekat. Jadi mendekatan sifatnya. Lambat laun dengan mendekati sifatnya Allah itu dipraktekkan ke dalam masyarakat dari bangun tidur sampai mau tidur. Itulah kita jadi wakilnya Gusti Allah yang dinyatakan dalam diri kita lewatnya hati kita. Makanya hati kita disebut juga yang di dalamnya Nur Muhammad, cahayanya Muhammad. Nur Muhammad. Yang di dalam hati kita ini yang nyuruh Allah, yang ada di sini yang nyuruh Allah di dalam hati. Kemudian lahir utusaning batin, batin urusaning Allah. Allah nyuruh lewat hati, hati nyuruh badan. Lahir utusaning batin, rogo utusaning jiwa, jasmani utusaning rohani. Ya toh? Badan urusannya hati, utusannya hati. Jadi ini yang nyuruh ini yang nyuruh Allah. Karena hati yang ada di dalam diri ini atau di badan bawana alit, jagat alit, diri kita, mikrokosmos ini tidak bisa dibohongi. Jadi yang tidak bisa dibohongi ada dua. Di dalam diri kita atau bawana alit, jagat raya, mikrokosmos atau badan kecil ini adalah hati. Di jagat raya, bawana ageng, jagat raya, jagat ageng, bawana ageng, alam raya, makrokosmos yang tidak bisa dibohongin adalah Gusti Allah. Kalau begitu, dua yang tidak bisa dibohongi dalam alam ini antara hati dan Gusti Allah. Makanya lewatnya mesti hati yang bersih. Kita belajar hati bersih. Belajar. Lambat laun kita akan dengan sendirinya masuk. Ilmu ini hanya bisa difahami oleh orang yang mulai belajar membersihkan hati. Orang yang pikirannya positif, hatinya mulai belajar bersih, akan memahami ilmu ini. Dan ilmu kebenaran itu sedunia sama. Entah dari Hindu, Kristen, Buddha, kebenaran itu sama. Hanya bedanya yang menyampaikan dan cara menyampaikan. Kebenaran itu sama. Kebenaran itu sedunia sama. Yang beda yang menyampaikan dan cara menyampaikan. Makanya Pancasila adalah jawaban dari 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Masalah agama kembali ke masing-masing agamanya, namun Tuhannya satu. Tuhan yang Maha Esa. Jangan meyakini ada Tuhan selain Tuhan saya. Berarti ada Tuhan dua, bahaya, musyrik. Kita harus yakin Tuhan satu, miliknya orang seluruh dunia. Miliknya seluruh binatang sedunia, miliknya tumbuhan sedunia, miliknya manusia sedunia. Tuhan hanya satu. Namanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha segalanya, Tuhan yang Maha Tunggal. Lalu agama banyak. Cara beribadah dan menyebut nama Tuhannya yang beda-beda kembali ke masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Nek wis ngono,
damai toh Kang Mas Anen. Iya. Indah toh. Tentrem. Para leluhur luar biasa toh berarti. Iya. Leluhur kita ini luar biasa toh. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Pak Soekarno, Pak Hatta dan para leluhur yang lain merumuskan Pancasila, menggali Pancasila dan menemukan Pancasila, anugerah terindah dari Gusti Allah. Bersuku-suku bangsa bahasa bisa bersatu. Coba bayang, kalau nggak anugerah dari Gusti Allah orang mungkin. Bhinneka Tunggal Ika. Gitu, Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kita, teman-teman sahabat saudaraku yang sefrekuensi, berpeganglah teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar kebangsaan ya. Pancasila harus kita pegang teguh. Bhinneka Tunggal Ika harus kita pegang teguh. NKRI kita pegang teguh. Undang-Undang Dasar 1945 kita pegang teguh. Ibarat rumah, Pancasila adalah dasar atau pondasi. Atapnya adalah NKRI. Temboknya Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan hating atau tiangnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ditarik dalam diri kita, tarik dalam diri gitu. Kepala kita adalah NKRI, badan kita Bhinneka Tunggal Ika, hati kita Undang-Undang Dasar 1945, kaki kita adalah Pancasila. Itu kalau tarik dalam diri. Berarti kita jalan membawa 4 pilar kebangsaan dimanapun tempat berada, persaudaraan kita tanpa pandang ras, suku, agama dan golongan. Indah toh Indonesia, indah negeriku, indah damaiku. Ini makanya wahai saudaraku, setanah air sebangsa Indonesia, negara menunggu seorang penceramah yang menceramai umat atau kaumnya, tetapi juga merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan, tidak menyalahkan, tidak menyerang, tidak menjelekkan, tidak memaki, tapi dirangkul. Dari Kristen juga begitu, Islam juga begitu, Hindu, Katolik, Konghucu, begitu semua. Menceramai umatnya, juga merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan, dirangkul, tidak disikut, tidak disalahkan, tidak diserang. Ini negara menunggu orang yang seperti itu. Kedua, negara juga menunggu anak-anak kita, pemuda dan termasuk kita, untuk bicara di bumi, di tanah air Indonesia ini dengan penuh etika, sopan santun, kembali ke jati dirinya bangsa Indonesia. Tidak bahasa binatang, tidak bahasa kelamin, tidak mengumpat, tidak bahasa jorok, tidak bahasa kasar, tidak bahasa negatif, tidak bahasa BEGO, TOLOL, dan seterusnya. Ini perbaiki dari diri kita, keluarga, dan yang terdekat. 2 hal ini penting bagi kita seluruh para guru, para ulama, para kiai, para ustadz, biksu, romo, pandito, monggo. Bareng-bareng ayo kita perbaiki kanan kiri kita yang sudah mendarah daging, omongan bahasa binatang, bahasa kelamin, bahasa jorok, bahasa kasar, bahasa negatif, ya Allah, ngelus dodo. Kadang yang musola omongannya ono sing koyo ngono juga. Ada. Dekat musola juga kayak gitu. Ini karena belum menjadi gerakan moral. Ayo kita rubah menjadi gerakan moral. Kita awali dari diri kita, keluarga kita, dari yang terdekat. Ayo mulai merubah omongan yang tidak bagus menjadi bagus. Omongan bahasa binatang tidak ada lagi di Indonesia. Tidak ada yang ngomong bahasa binatang ke orang lain atau terhadap dirinya atau dengan waktu marah. Tidak ada bahasa kelamin, tidak ada bahasa binatang. Masih banyak. Bahkan banyak yang lupa. Banyak seorang penceramah juga ada yang ngomong seperti itu. Itu oknum penceramah. Kalau penceramah yang bagus, ya penuh etika, sopan santun, dan bahasa yang mendidik, bukan bahasa merusak.
Alhamdulillah dari Kang Mas Bayu tadi kayaknya sudah banyak sekali jawaban untuk bagaimana menyatakan bahwa Gusti Allah ada. Kemudian yang terakhir, harus dibuktikan ke dalam dirinya, termasuk nyambung syahadat. Karena yang pertama adalah syahadat. Aku bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Saksi, kalau nggak ada bukti sah nggak? Nggak sah ya? Enggak sah. Dan buktinya minimal 3. Kalau nggak ada bukti, saksi itu nggak sah. Terus sampean bilang, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Terus naik kita tekoi genten. Apa yang Anda saksikan? Apa yang Anda buktikan? Ya, jawabannya piye Jal? Saksi Bukti. sing sampean saksikan apa, sing sampean buktekne apa? Iya. Contohnya seperti apa? Gitu. Nek mau ditekoki ngono gimana jawabannya? Contohnya ya kita berdoa terbukti dan apa yang dilakukan kita nyaksiin. Nah, benar. Berdoa kita terbukti Heeh. dan buktinya kita juga Menyaksikan. Iya. Lewat dirinya. lewat dirinya. Contohnya kita berdoa dijabah. Ya Allah, Mesinku rusak, mesin laundryku rusak. mesinku bodol rusak. Tiba-tiba Ada yang ngasih. ada yang ngasih. Iya, Itulah menyaksikan juga membuktikan. Iya. Itu salah satunya. Itu. Jadi seperti itu. Itu sing gerakne Allah. Kemudian wa asyhadu anna. Anna kan berarti lewat sini dulu. Wa asyhadu anna kan saya kan. Yang ada di sini adalah Muhammad Rasulullah. Artinya yang di sini ini wasilahnya, contohnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ada di sini. Contohnya Kanjeng Nabi yang ada di sini ini. Tapi di sini jangan bilang Rasulullah, nanti ditimu orang. Di sini adalah yang nyuruh Allah. Yang ada di sini, di dalam hati itu yang nyuruh Allah. Kalau digambarin, contohnya seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ada di sini ini. Makanya ada yang bilang Nabi terakhir itu benar, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah, ya kalau bahasanya Rasulullah, ya benar. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah itu terakhir benar. Tapi kalau utusannya Allah, komponennya Allah, nggak ada terakhirnya. Berarti masih ada yang disuruh Allah sampai sekarang. Masih ada. Kalau nggak ada di sini yang nyuruh, rusak dunia. Sekarang ini Allah masih nyuruh orang untuk menjadi pemimpin, untuk ngasih tahu al-ulama'u warisatul anbiya, bukan Rasulullah lagi. Berarti masih ada dalemannya seperti para nabi, seperti para rasul yang di dalemannya masih ada. Dalemannya lewat dalam, bukan luar. Kalau luar udah beda alamnya, beda zamannya. Tapi masih ada. Kalau misalnya, apakah malaikat Jibril sampai sekarang itu udah berhenti tugas? Coba logikanya. Ya masih ada lah. Dari zaman dulu sampai tutup dunia, malaikat masih ada semua kan? Masih bertugas kan? Coba kalau selesai dari Kanjeng Nabi, kalau malaikat selesai di Kanjeng Nabi, berarti udah nggak ada bertugas lagi seluruh malaikat. Sampai sekarang masih ada, tapi beda-beda cara menyebutnya. Sifatnya tersirat, bukan tersurat. Kalau tersurat 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Itu tersurat. Jangan nambahin dan jangan ngurangi. Tapi diri kita sama, bila bisa ketemu semua yang ada di dalam diri kita sama dengan yang ada di dalam isinya Al-Quran. Isinya loh ya, bukan suratannya, namun tersirat. Diri kita dan alam ini tersirat.
nggak ada di dalam Al-Quran. Tapi Slamet Supriyadi ada. Loh kok ada? Piye lah goleki? Kitabnya tidak tertulis, tidak pakai kertas, tapi ada. Betul nggak? Di Quran itu mau ngamblengi wong. Terus di situ atau orang sombong. Di Quran perintahnya gimana? Janganlah engkau di muka ini berjalan dengan sombong. Perintah Al-Quran toh. Terus nek wong sombong ning ati sampean ada begitu enggak? Ana wong lewat sombong deh. Bukan nganggo Quran, tapi wong lewat. Peteta-petente buaya. Dalam hati, wah sombong men sih. Ngono lho. Dalam hati sampean akhirnya ngelik nih, Mas, mbok jangan sombong. Padha ora isine? Padha. Di Al-Quran semua yang di alam ini ada. Tapi dengan bahasa yang beda. Bahasanya Al-Quran itu bahasa Arab. Kalau di Indonesia, di diri kita, di alam ini bahasanya beda-beda. Makanya dia seragam pakainya Al-Quran karo yang Islam. Tapi yang tersirat harus dicari dalam diri ini dan di alam ini. Harus kita paham lewatnya ngaji alam. Di alam ini lewatnya ngaji alam. Di diri ini lewatnya ngaji rasa. Ngaji diri sampai ngaji rasa. Ya. Alkitab benar 100%. Kita ngaji kitab baru dapat 1/4. Seperempatnya ada di alam praktek. Seperempatnya ada di ngaji diri. Dalam diri praktek. Seperempatnya ada di ngaji rasa. Ngaji kitab, ngaji alam, ngaji diri, ngaji rasa. 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 menjadi 4/4 sama dengan 1. Nah, bener gak? Gitu. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Makanya pembelajaran tentang Allah itu sudah melewati ajaran syariat. Bukan syariat lagi, dia naik di atasnya. Makanya jangan terpaku. Terpaku ya, maksudnya jangan terpaku. Orang kena dirubah, namanya terpaku, terpaku. Kalau ada yang ngasih masukan naik di atas syariat, namanya tarekat harus terima. Matur suwun Kang Mas Ringgo, suwun bunga mawarnya. Mas Ringgo bunga mawarnya matur suwun. Harus naik di ajaran tarekat, hakikat dan makrifat. Karena ajaran kenal Allah itu bukan ajaran syariat. Mulai tarekat naik di atasnya. Belajar syariat kitanya baru 1/4. Syariat udah 100% benar. Tapi kita belajar syariat baru dapat 1/4. 1/4-nya di tarekat, 1/4-nya dari hakikat, 1/4-nya dari makrifat. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Loh, ternyata kita belajar agama itu sangat luar biasa sulitnya. Tapi kita harus bisa. Makanya jangan merasa sombong. Karena target agama itu kesucian. Target agama itu kesucian. Sampai suci baru dekat dengan yang maha suci. Sedangkan kita ini kotor. Al-insanu mahal khoto uwanisyan. Manusia tempat salah dan dosa. Jajal. Tempat salah dan dosa kok sing dijedaki maha suci. Gimana enggak luar biasa perjuangannya. Ayo. Makanya harus diketemukan dulu semua di dunia. Ihdinas siratal mustaqim ditemukan, surga dunia ditemukan di dunia. Surga dunia ya, maksudnya surga dunia temukan. Ihdinas siratal mustaqim dunia temukan. Kalau nanti masalah surga yang beneran, ihdinas siratal mustaqim yang beneran, itu nanti urusan kita sama Allah setelah kembali. Tapi yang sekarang diketemukan, ayo, siratal mustaqim itu yang mana? Kan gitu. Terus,
Matur suwun, selamat dalu. Bu ngeri-ngeri. Nggih. Selamat malam, Bu ngeri-ngeri. Jenenge kok ngeri. Ngeri-ngeri. Rahayu. Nggih. Sementing ora ngedeni. Nggih, Bu. Selamat ngalam. Dari mana, Ibu? Nggih, nggih, alhamdulillah. Nggih, terima kasih Ibu ya. Ya kemarin Nggih, saya dari Tangerang, Ibu. Tangerang, nggih. Rahayu, sehat selalu, Ibu. Nggih. Sehat selalu. Matur suwun. Semoga Ibu sehat, panjang umurnya, Amin. murah rezekinya, Amin. selalu ceria. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Harus selalu amin. Amin. Luar biasa ini juga. Amin ya Allah. Amin, amin. Ibu ngeri. Amin. Ibu ngeri. Amin. Karena yang doa Ibu merinding. Ibu eling ibuku. Nggih. Karena doa Ibu itu surga di bawah telapak kaki Ibu. Jadi kalau Ibu sudah berdoa mewakili Ibu yang ada di dunia ini. Amin. Nggih. Karena salah satu sama. Makasih Ibuku. Nama aslinya siapa, Ibu? Nama aslinya ya boleh kenalan dong. Nama asli. Nama Ibu asli. Oh, Hesti. Oh ya. Di situ ngeri-ngeri tulisannya. Yang ada di tulisannya ngeri-ngeri tulisannya. Oh, Hedi ya. Hedi. Oh. Iya, Hedi Siaan. Ya. Ya, perjuangan hidup ini ngeri-ngeri sedap. Setuju. Benar, betul. Jadi hidup itu gampang-gampang susah. Ngeri-ngeri sedap. Bila kita belum menemukan rumus, nah, betul. Leres, setuju. Bila seseorang menemukan rumusnya hidup, ia akan bilang gampang. Tetapi bagi yang belum menemukan rumusnya hidup, ia akan bilang sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu harus diketemukan di sini dulu, berpikir positif. Hidup itu gampang, hidup itu indah, hidup itu bahagia, hidupku ditolong Tuhan, hidupku dijamin Tuhan, masalahku diselesaikan Tuhan, ruwetku diudari Tuhan, dan aku selalu dilindungi Tuhan. Dipasang dulu di sini. Kemudian menjadilah sebuah keyakinan. Aku dan keluargaku dilindungi Allah. Aku dan keluargaku disenangi Allah. Aku dan keluargaku dijaga oleh Allah. Dan setelah itu, yakinlah hidup kita dan keluarga dijaga Allah, dilindungi Allah, bahkan dijamin Allah. Dan apa yang kita perbuat? Kemudian setelah itu, atau sebelumnya bukan setelahnya, kalau orang menjaga hambanya Allah, kita akan dijaga Allah. Kalau orang mensukseskan hambanya Allah, kita akan disukseskan oleh Allah. Kalau orang menghidupi hambanya Allah, kita akan dihidupi Allah. Kalau orang memudahkan hambanya Allah, kita akan dimudahkan hambanya Allah. Kalau orang terlalu senyum kepada hamba Allah, kita akan mendapat senyuman dari Allah. Jadi rumusnya, kita jaga, kita lindungi, kita majukan, kita piara, kita sukseskan, kita hormati, kita hargai hambanya Allah.
baru kita akan dapat penghargaan semua dari Gusti Allah. Hukumnya nandur dulu, berbuat dulu di hamba Allah, baru Allah menurunkan buat kita. Setuju ya? Setuju. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Selamat atau Mas. Monggo. Ini, nah ada waktu 30 menit, jam 12.00 harus kita selesaikan. Iya, monggo Pak Selamat. Ada yang tanya, kalau nggak ada lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Iya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada kita lanjut. Kita lanjut. Jadi kembali ke tadi. Kita ini harus menemukan surganya dunia. Hidup seperti ada di surga. Harus kita ketemukan. Setuju ya? Harus kita temukan hidup seperti ada di surga. Kemudian selain itu, kalau mau ke surga harus melewati ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita ingin menemukan surganya dunia loh ya, bukan surga akhirat. Kalau surga akhirat belum buktiin. Mudah-mudahan nanti kita surga semua. Surganya dunia dulu. Lewatnya ihdinas siratal mustaqim. Lewat ihdinas siratal mustaqim baru nemu surga toh. Kita cari ihdinas siratal mustaqim yang ada di dunia ini. 1. Pikiran kita harus lurus. Tidak boleh negatif, tidak boleh bengkok, tidak boleh jahat, tidak boleh mencuri, tidak boleh yang negatif. Pikiran positif dan harus lurus, di jalan lurus. Kedua, penglihatan kita harus lurus. Kalau bisa jangan banyak dosa, tapi kita wajar manusia biasa, tapi enggak terlalu jauh. Kemudian hidung kita sama, mencium yang baik-baik. Lisan kita berbicara yang baik-baik, lurus. Tidak negatif, tidak jorok, tidak bahasa kelamin, tidak bahasa binatang, tidak bahasa yang jelek-jelek, atau bahasa yang bagus-bagus. Selalu menyebut nama Allah. Telinga kita sama, mendengar yang lurus-lurus, yang baik-baik didengar, yang enggak usah didengar. Kemudian tangan kita berbuat baik, lurus, enggak ada dosa. Kemudian hati kita lurus. Kemudian langkah kita lurus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, perbuatan kita lurus. Tidak ada dosa. Itu ihdinas siratal mustaqim di dunia. Yang bisa mungkin 1 juta atau berapa juta orang yang bisa. Yang sudah meninggalkan keduniaan, dia hanya menyerahkan diri bermeditasi hanya kepada Allah. Mungkin bisa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi yang penting kita jangan terlalu jauh dari yang lurus tadi. Kemudian setelah bisa melewati itu, baru 1 berbakti pada ibunya, syarat ke surga dunia. Setelah ke ibunya, bapaknya. Yang kedua, istri berbakti pada suami. Suami jangan mengkhianati istri. Yang ketiga, kalau jangan nyakitin orang. Jangan nyakitin fisik, pikiran, atau hati orang. Yang keempat, kalau minta utang beres. Yang kelima, rajin sedekah. Yang keenam, jujur, ikhlas, sabar, bersyukur, eling, pasrah total, 11 ya. Kemudian komitmen bertanggung jawab, penuh etika sopan santun, sekitar 13. Orang yang melewati tadi, melewati ihdinas siratal mustaqim dan syaratnya melakukan dari berbakti sama ibu bapak sampai pasrah total sama Allah yang terakhir tadi, yakin ia akan menemukan surganya dunia. Kalau belum, ia belum membuktikan, ia belum melakukan, dan dia belum melewati antara ujung rambut sampai ujung kaki lurus jauh dari dosa. Salah satu tandanya orang yang seperti ada di surga itu, surga itu bertemu orang yang baik-baik. Di surga katanya tempatnya orang baik-baik. Kita ketemu orang yang baik-baik dimanapun tempat berada. Walaupun kita nggak baik, kitanya baik. Kang Mas Galing, matur suwun. Kita tetap baik. Terus apapun yang kita mau, Allah itu siapkan. Pengen bayar motor, pengen bayar rumah, pengen bayar anak sekolah, kebayar. Pengen ngupain anak yatim 41 bisa. Semuanya bisa semua. Dan setelah semua apa yang kita inginkan itu terjawab,
nggak ada masalah dalam kehidupan kita, anaknya mau bersyukur, anaknya mau seneng, itu surga dunia. Di sini anaknya mau Allah, di sini anaknya mau Allah, nguasain bendino tiap hari tiap waktu Allah. Fala bidzikri tatma'innul qulub, dengan zikir hati akan jadi tenang. Jadi indah dunia ini. Makanya wajar kalau setiap hari hanya nyanyi, seneng, jadi ya susah. Semel terus kata padar ditokin buka padar. Lagi, nek di padane ngene iki. Jane nek tak rasane masalah wong ki wayang sakotak. Enek cakele, enek butone, enek ulone, malah masalah wong. Tapi biarkan kita dan keluarga yang tahu, orang lain jangan tahu masalah kita. Ngerti nih wong iki awake ra ndek masalah. Awake sewenang guyu. Makanya bahasanya ini. Wong kok ora susah sampai menika. Wah kalian bahasanya gini bahasanya. Tampillah ceria di hadapan Allah. Penting ya, penting ya lur. Tampillah ceria di hadapan hamba Allah. Menangislah di kamar saat engkau sendiri bersama Allah. Untuk memohon maaf dan berterima kasih. Penting ini, tampillah ceria di hadapan hamba Allah. Menangislah saat engkau bersama Allah sendiri di kamar atau di ruang tertutup untuk memohon ampunan dan berterima kasih. Penting banget. Penting itu. Jadi status. Iya. Status Mas. Iya. Tampillah ceria di depan hamba Allah. Di hadapan hamba Allah. Menangislah di hadapan Allah untuk memohon pengampunan dan berterima kasih. Wih, keren. Status keren banget ini Pak Samad. Ntar malam jam 12 bikin Ini status. istri udah tak kira ulang nggih. Nggih penting ya, tak ulang sekali lagi ya. Iya. Sekali lagi. Penting buat sedulurku sedunia, wahai saudaraku, sebangsa setanah air Indonesia. Tampillah engkau di hadapan hamba Allah dan menangislah di hadapan Allah saat engkau sendiri untuk memohon pengampunan dan berterima kasih. Keren. Udah itu. Ingat-ingat. Itu penting. Itu yang ditunggu Pak Dar. Iya. Ditunggu Pak Dar. Iya. Pak Dar. Iya. Rahayu. Mungkin ada pertanyaan Pak. Udah mau kita tutup nih. Kang Mas Slamet Yusuf makasih. Kang Mas Agung tadi makasih ya. Kang Mas Raden Samirin 1922 makasih. Menyimak Mas Wahyu Eshatrati Arema. Mas Wahyu makasih baru saya buka. Matur suwun Gus. Oh nggih. Kang Mas Adi Bayu Samudra matur suwun nggih. Mbak Nia Kurnia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru saya buka statusnya. Mas Iwan Budioanto matur suwun. Nggih. Mas Slamet Yusuf guyon tapi hikmahnya bagus Gus Masih. Oh nggih yang tadi. Suwun. Kosong tapi berisi adalah kosong. Setuju. Nggih. Semakin kosong semakin terisi. Nggih tak tambahin nih dari Kang Mas Bagus. Kosong tapi isi. Jadi diri kita itu dilambangkan di angka. Waktu terlahir kita kosong. Belum ada pikiran. Namun sudah ada nurani di dalam dirinya. Sudah ada hati nurani di dalam dirinya. Sebelum kita punya pikiran, sebelum kita balik. Angka itu dari kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. Yang pertama 01 sampai 9, 1, 0 kembali. Betul? Kosong di sini, kosong yang belum belajar pikiran, kosong yang belum punya apa-apa. Namanya anak kecil, masih bersih. Setelah kita belajar pikiran sampai 9, dituntut 1, 0, namanya 10. Kosongnya 2, 100, kosongnya 3, 1000, kosongnya 6 adalah 1.000.000. Semakin banyak kosongnya di belakang, semakin tinggi nilai rupiah. Diri kita sama.
semakin mengosongkan pikiran kita, mengosongkan hati kita, mengosongkan seluruh jiwa raga kita. Isinya Allah. Ialah derajat tertinggi di mata Allah. Dirinya sudah tidak ada lagi, adanya mu Allah. Target tertinggi di antara kita adalah kita sudah tidak ada lagi, kita bersama Allah. Seakan-akan kita tidak terasa pakai badan kita lagi, adanya mu Allah. Sapa wonge sing melatih rasa pangrasa, maka lambat laun ia akan terasa rasa sejati ini rasa kang gaib, rasa kasukman, rasa ketuhanan, rasa sing tanpa sarira. Jadi kalau kita melatih rasa pangrasa di dalam hati kita terus dilatih rasa akan mentok ujungnya rasa. Setelah kita mentok ujungnya rasa, mentok terus dirasa-rasakan. Kita merasakan diri kita melihat kita ngawasi kita terus. Ananing menyebut Allah, ananing ngerasane Allah. Waktu kita bermeditasi, seakan-akan kita itu nggak merasakan diri kita yang kelihatan ini. Seakan-akan kita bersama Allah, adanya kita sama Allah, nggak ingat lagi tahta, harta dan wanita. Anane mung eling Allah. Itu target kita. Target siapapun orangnya, apapun agamanya. Manusia di dunia ini, khususnya di Indonesia, target orang yang hatinya bersih, pikirannya jernih, berpikir positif, tidak negatif, hatinya bersih, minggir siri dan kita kabur sombong, serakah, amarah. Isine tiap detik mung Allah, 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 Allah. Itu target tertinggi di antara kita. Nek yang beragama lain ya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Orang Inggris God, my God, God, God. Itu hanya ucapan. Rasane ning jero padha. Rasane padha. Maka seseorang yang sudah sampai tahap rasa, ia akan menemukan sejatine yang sejati. Kopi ini seger, bismillahirrahmanirrahim. Aku nyatakan dalam diriku kopi ini segar. Aku merasakan sendiri. Ya, tapi lalu Pak Sanin bilang kepada Pak Slamet, Pak Slamet, kata Mas Agus Poleng, kopi itu segar. Kalau Pak Sanin itu katanya saya ngopi segar. Tapi kalau aku melakukan dengan sendirinya, merasakan bahwa bismillahirrahmanirrahim, kopi itu segar. Lalu Allah itu ada. Katanya Pak Sanen atau aku yang sudah merasakan bahwa engkau ada ya Allah. Katanya, apa sudah engkau membuktikan lewat dirimu? Indah lagi, indah lagi, indah lagi Pak, indah lagi Pak, satu lagi Pak. Ayo Pak, rekam, indah banget, bagus banget. Matur suwun ya semuanya yang masih mengikuti, semakin malam semakin indah. Semoga ada manfaatnya. Amin. Jadi, belajar Gusti Allah itu satu, harus ada yang nuntun, yang bisa menyampaikan ruhaninya, batinnya, hatinya sampai kepada Gusti Allah. Harus ada yang menuntun. Dua, belajar Allah itu boleh bareng-bareng atau bersama-sama. Tetapi kalau mau ke Allah itu harus sendirinya. Kalau mau ke Allah harus sendirinya. Ya Allah, sadarkah bahwa kita ya Allah, ini kita komunikasi dengan Allah. Bukan tidak Allah, tidak. Ini komunikasi. Ya Allah, sabar, nggih. Ikhlas, ya Allah. Iya, siap. Ya itu siap. Komunikasi sama Allah. Sabar, ya Allah. Ikhlas, ya Allah. Bersyukur, ya Allah. Iya terus, enggak. Tidak Allah, tidak. Mati ya. Ya. Jadi ke Allah itu tidak bisa dititipkan lewat orang lain,
tidak bisa diwakilkan, tapi lewat dirinya sendiri. Sejatinya. Ini sejati loh ya. Tapi kalau ada orang minta didoakan, yo monggo kembali. Tapi sejatinya ke Allah itu harus lewat pikiran yang bersih, hati yang bersih, lewat dirinya, bukan lewat orang lain. Paham ya? Sip. Nah, karena ini sudah sebentar lagi sudah jam 12 ya. Teman sahabat, aku tak jawab lagi. Teman-teman, nggih Kang Mas Bayu matur suwun. Semoga Kang Mas Bayu sefrekuensi dengan kita. Nah, kalau masih ada kita lanjutkan. Nanti jenengan kalau mau pulang duluan juga boleh Kang Mas. Barangkali jangan-jangan yang di belakang tadi ada yang nunggu, tapi kita nggak tahu ya. Nggak ding-ding di bawah, nggak ada ding-ding tadi kan. Nah, kalau ada ding-ding baru kita buka yang di bawah. Nggih. Kosong tapi ini paham. Nyenengke Mas Gus ngademke nggih. Mas Bagus matur suwun nyenengke Mas Gus ngademke nggih. Matur suwun rahayu. Semoga adem hati kita bersama. Bisnya kayak artis Indra Bruggman. Salam dari Denpasar. Matur suwun dari Bali. Rahayu sehat selalu. Nggih. Namanya sholat. Nggih. Nggih ada yang nyenengke adem. Namanya sholat diam itu ya Gus. Nggih, Kang Mas Adi Bayu Samudro. Nggih, sholato sak durunge sholat, sholato sakwise sholat. Nggih. Kang Mas Senja Alam makasih kopi 5. Nggih. Anda semenit Mas Renggo mengirim awal matur suwun. Salam Gus nggih, Kang Mas Renggo ngalam matur suwun. Kang Mas Sumanto matur suwun ilmune nggih rahayu. Tangerang nal kalih Ki Panji Waluyo napa mboten nggih guru kula Kang Mas Adi Bayu Samudra. Kang Mas Panji niku guru seni kula. Alhamdulillah saya sering main dengan beliau waktu main ketoprak. Tapi kalau main di lapangan beliau dalangnya, saya MC-nya kadang dicampur sarinya. Nggih Kang Mas Gatot Suseno matur suwun, Kang Mas Lusup matur suwun. Sedaya matur suwun nggih sing dereng kula sebutaken. Anaminipun nyuwun pangapunten Mas Dwi Septian matur suwun rahayu semuanya. Ngirim sayang aku nggih matur suwun Kang Mas. Assalamualaikum Kang Mas Agus pangestu. Nggih Kang Mat Ahmad Kadafi rahayu matur suwun nggih. Nika wae kelewatan banyak sekali Kang Mas Yeye, Kang Mas Parno, Kang Mas Abizar Kensi, Kang Mas Joko, Kang Mas Waji, Kang Mas Udin, Kang Mas Aldiva Kiandra, Kang Mas Agus Prayetno, Kang Mas ayahnya Sinta, jreng-jreng makasih, Fatimah makasih. Sedaya matur suwun nggih yang tidak menyebutkan satu persatu namanya rahayu matur suwun. Nggih, karena tamu saya ini udah jam malam, kemungkinan mau diselesaikan jam 12. Kita tutup dengan sholat. Kita tutup dengan artinya sholat. Gini Pak Slamet, gini Pak Slamet atau Pak Senen? Ayo salaman, biar pemirsa indah. Nah, gini. Salaman. Ini kita tutup sampai jam 12 Kang Mas. Ini ada yang sholat dulu tadi. Jadi kita mau ngupas sholat 5 waktu. Nah, waktu salaman tangannya rapat. Iya, waktu salaman tangannya rapat ya, Lur. Waktu salaman tangannya rapat. Terus waktu salaman jempolnya ke sana, cring. Nah, berarti jenengan juga ke saya, gitu. Waktu salaman tangan jempol ini artinya hablum minanas. Hubungan terhadap sesama manusia. Saya jempol ke Pak Slamet. Pak Slamet bagus. Berarti jenengan jempol ke saya. Mas Arsul Goreng juga bagus. Dan waktu salaman harus rapat. Nggak boleh megar. Nah, megar nggak bisa salaman. Nggak bisa ya? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Di sini dulu jenengan. Kita kupas Lur. Iya, harus rapat. Jadi salaman rapat itu artinya di waktu duhur orang eling sama Gusti Allah. Waktu asar, duhur sampai asar, kalau eling rapat, kalau nggak eling megar. Kemudian asar eling lagi sampai maghrib, kalau eling rapat, kalau nggak eling megar. Maghrib sampai isya, kalau eling rapat, kalau nggak eling megar. Isya sampai subuh mau tidur Allah 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 Allah
dia rapat, enggak eling megar. Jadi kalau orang elingnya hanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, urung kena gue salaman, nggak bisa. Harus setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, isya, subuh rapat, Ya, harus rapat. Berarti bisa salaman. Nah, rapat salaman kan? Berarti kesimpulannya yang dikatakan sholat 5 waktu itu sejatinya isinya ya bukan luarnya ya biasa kayak kita lakukan itu. Isinya itu setelah sholat eling Gusti Allah, sebelum sholat tetap masih eling Gusti Allah, sebelum sholat sudah eling Gusti Allah, setelah sholat masih tetap eling 24 jam. Nek eling di sela-sela rapat bisa buat salaman. Dan salaman artinya selamat. Nek pengen selamat, elinglah rapat. Dari 24 jam eling Allah. Itu isinya sholat 5 waktu. Waktu itu muter. Nek mbur 5 kali, berarti bukan 5 waktu, 5 kali. 5 kali. Sholatnya kok 5 kali toh orang 5 waktu. Duh, kan bis 5. Maksudnya sela-selane tetap eling, tetap berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari sholatnya eling 24 jam. Nek nggur pas duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nek pas ikut tok nggur 10 menit, berarti kali 5, 50 menit. Sedangkan sehari ada 24 jam. 24 jam dikurangi 50 menit masih 23, 10 menit. Kalau kita 24 jam hanya eling Allahnya 50 menit, berarti yang 23, 10 menit kosong. Rugi kita. Maka dari itu belajar terus mendekat. Selalu eling hati dan pikiran sama Gusti Allah setiap detik dan waktu. Sebut nama Tuhanmu di dalam hati dan pikiranmu, seirama denyut jantungmu. Sebut nama Tuhanmu di dalam hati dan pikiranmu, seirama denyut jantungmu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada benarnya dari Gusti Allah, ada salahnya dari saya pribadi, bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati seluruhnya saudaraku, tapi dalam rangka sharing, asah, asuh, asih. Bila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Gusti Allah yang ngasih. Matur suwun Gusti Allah sing paring ampun. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Lemah garing Gusti Allah sing paring. Lemah becek Gusti Allah sing ngecek. Lemah ireng Gusti Allah sing gawe seneng. Lemah abang Gusti Allah sing gadang. Lemah bengkah Gusti Allah sing paring berkah. Lemah mabur Gusti Allah sing gawe makmur. Lemah sengketa Gusti Allah yang nata. Lemah lembut Gusti Allah yang disebut. Salam rahayu, nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan kita sambung kembali. Rahayu, matur suwun. Terima kasih. Ada 13 orang yang masih manteng dan yang lainnya ya. Dadah ya, makasih semuanya.